Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Risa Afriani. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi belajar tentang if clause. Materi belajar bahasa Inggris kelas 12 semester ganjil. Pada materi ini, nanti akan saya bantu untuk menafsirkan terjemahan bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia. Semoga hal ini dapat membantu dan mempermudah anak-anakku semua untuk memahami materi belajar kali ini. Chapter 2. Why don't you visit Seattle? Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 2, siswa diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. 3.5. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian yang diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.5. Menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran dengan memberikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke, sebagaimana yang sudah kita ketahui, conditional adalah kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian ini bisa dipasangkan dengan suggestion, saran, dengan imperatif, kalimat perintah, atau bisa juga untuk dipasangkan menyatakan general truth atau kebenaran umum. Oke, di sini yang pertama, kalimat pertama bisa kalian lihat ya. If you visit Seattle. If you visit Seattle itu adalah if clause. Jika kamu mengunjungi Seattle, the first thing to do is feeling the fresh air on your face as you sail to Breckenridge Island on a Washington State ferry. The first things to do dan seterusnya itu adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. The first thing to do, hal yang pertama kamu lakukan adalah feeling the fresh air. Rasakan udara segar on your face, di wajahmu dan seterusnya. Itu adalah termasuk kalimat perintah. Kemudian contoh kedua. If you want to enjoy Breckenridge Island, ini termasuk ke dalam if clause. Jika kamu ingin menikmati Pulau Breckenridge, kemudian dilanjutkan dengan imperatif juga. Stroll around downtown's galleries, boutiques, coffee houses, and cafes. Itu setelah koma, itu disebut dengan imperatif, kalimat perintah. Contoh ketiga, if you visit Seattle, why don't you tour Pike Place markets, produce stands, and buy something you've never tasted. Kalau kalimat ketiga ini contoh if clause yang di-combine dengan suggestion dan digabungkan dengan saran. Jika kamu mengunjungi Seattle, mengapa kamu tidak mengunjungi pasar Pike Place yang memproduksi bla 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 dan seterusnya? Why don't you itu termasuk kalimat untuk menyampaikan saran. Jadi if clause digabungkan, dikombinasikan dengan saran. Itu contoh ketiga. Contoh keempat, unless you have allergic to noises, make sure you take time to spot these beloved icons. Unless you have allergic to noises. Unless dan if itu sinonim ya, sama. Kecuali kamu punya alergi terhadap suara, digabungkan dengan imperatif. Make sure, yakinkan, you take time to spot these beloved icons. Dari make sure dan seterusnya itu termasuk kalimat imperatif. Kemudian yang kelima, if you have enough time, jika kamu mempunyai waktu yang cukup, if you have itu if clause-nya digabungkan dengan imperatif. Tour the numerous art galleries. Tour the numerous art galleries in Friday Harbor. Tour the numerous itu termasuk dalam jenis kalimat langsung atau kalimat perintah. Kemudian 6, 7 itu if clause yang di-combine dengan imperatif. Kemudian yang ke-8, kalimat terakhir, if you are curious to know about it, jika kamu penasaran mengetahui tentang hal itu, kalimat itu termasuk dalam if clause, you should explore. Kamu sebaiknya
Kamu sebaiknya, you should itu termasuk ke dalam suggestion. Kemudian kita lihat ya, di kotak di bawah ini ada pattern, bentuknya, polanya. Yang pertama pattern 1, pattern 1 if clause plus a reminder. Kedua, pattern 2 if clause plus a suggestion. Ketiga, pattern 3 if clause plus a general truth. Yang keempat, pattern 4 if clause plus an imperative. Dan yang kelima, pattern 5 if clause to show a dream. Jadi, pengandaian di sini bisa digunakan untuk atau digabungkan, dikombinasikan sebagai pengingat, reminder, sebagai saran, kemudian general truth, kenyataan atau kebenaran umum, atau digabungkan, dicombine dengan kalimat perintah, atau bisa juga untuk menunjukkan mimpi, hayalan. Karena pada dasarnya pengandaian itu adalah hayalan atau rencana yang ingin disampaikan. If clause, if digabungkan dengan klausa. Okay, from the 5 pattern I read before, dari 5 pola yang sudah saya bacakan tadi, yang ada di kotak di bawah tadi, ini adalah contoh-contoh kalimatnya. Pertama, an example of if clause plus a reminder is. Contoh dari if clause yang dikombinasikan sebagai pengingat. If you want to pass the exam, you have to study harder. Jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus belajar dengan keras atau belajar lebih giat lagi. Itu sebagai pengingat. If clause plus a reminder. If clause yang dikombinasikan sebagai pengingat. Yang kedua, ini example of if clause plus a suggestion. If you want to be a medical doctor, you have to prepare it from now on. Sebagai saran ya, jika kamu ingin menjadi seorang dokter, kamu harus mempersiapkannya dari sekarang. Saran, ingat sebelumnya sudah kita bahas saran boleh diterima, boleh tidak. Tidak boleh memaksa. If you want to go to the USA, you should save money. Jika kamu ingin pergi ke Amerika, kamu harus menyimpan uang atau kamu harus sebaiknya menabung. Itu saran. If clause dikombinasikan dengan saran. Kemudian yang ketiga, an example of if clause plus a general truth. If clause yang dikombinasikan dengan kebenaran umum. Unless you put some cherry on it, your cake will look pale and dull. Kecuali kamu meletakkan cherry di atasnya, cake kamu itu akan terlihat pucat dan tidak bagus. Itu kenyataannya. Jadi sebaiknya, maksudnya letakkan cherry di atas cake itu sehingga cake-nya bisa menjadi terlihat cerah, tidak pucat. Itu kenyataannya ya. Dia general truth yang kamu sampaikan. Yang keempat, an example of if clause plus an imperative. Jadi if clause yang dikombinasikan dengan kalimat perintah seperti kalimat tadi yang 8 kalimat tadi yang sudah kita baca sama-sama. Sebelumnya kita sudah baca 8 kalimat if clause yang dikombinasikan imperatif dan if clause yang dikombinasikan dengan suggestion. Ini if clause yang dikombinasikan dengan imperatif. Contohnya, if you want to be a head of OSIS, offer a good program to improve the school environment. Jika kamu ingin menjadi ketua OSIS, tawarkan sebuah program yang bagus untuk meningkatkan lingkungan sekolah. Ingat, ciri dari kalimat perintah adalah dia langsung menggunakan kata kerja. Subjeknya di-silentkan atau hiddenkan, karena sebagaimana yang kita ketahui biasanya untuk kalimat perintah kita sudah tahu siapa subjek yang kita bahas. Jadi langsung ke kata kerja. Offer itu kata kerja. Offer a good program. Tawarkan program kerja yang baik. Itu imperatif. Diingat ya, kalimat imperatif adalah kalimat perintah yang biasanya diawali oleh langsung kata kerja. Dan yang terakhir, an example of if clause to show a dream. Jadi if clause yang menunjukkan mimpi-mimpi. Jadi pengandaian ini adalah real pengandaian.
If I am elected as president, jika saya dipilih sebagai presiden, I will waive taxes for poor people. Jika saya terpilih sebagai presiden. Jika saya nantinya terpilih sebagai presiden, ini mimpi, planning, rencana yang akan diraih oleh si pembicara. Oke, ini adalah kombinasi-kombinasi antara if clause. Jadi yang pertama, if clause bisa dikombinasikan dengan a reminder, pengingat. If clause bisa juga dikombinasikan dengan saran, suggestion. If clause bisa dikombinasikan dengan general truth, kenyataan atau kebenaran umum. If clause juga bisa dikombinasikan dengan imperatif dengan kalimat perintah. Dan yang terakhir, if clause juga bisa dikombinasikan untuk menunjukkan mimpi, hayalan, planning kamu selanjutnya. Oke. Sampai di sini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan ke saya atau kamu boleh komen di kolom komentar. Dan tugas kalian sekarang adalah tuliskan kalimat-kalimat yang berisi salah satu dari kelima pola ini, kelima pattern ini. Di sini kan ada pertama if clause plus reminder, if clause plus suggestion, if clause plus general truth, if clause plus imperative, atau if clause to show a dream. You choose one of them, kamu pilih salah satu, and you make a sentence, kamu buat satu kalimat yang menunjukkan salah satu yang kamu pilih tersebut. Kamu tuliskan di kolom komentar, and don't forget to put your name and class on your answer column. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas kamu, kemudian jawaban kamu di kolom komentar. I'll wait your task until 9 PM tonight. Saya akan menunggu tugas kalian sampai jam 9 malam ini. Jangan lupa dikerjakan dengan baik. Sampai jumpa lagi di materi belajar berikutnya. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Silakan di subscribe channel saya ini untuk mengetahui apabila nanti saya mengupload materi belajar berikutnya. Jadi kalian bisa tahu lebih dulu. Semoga materi belajar yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk semua dan semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Sampai ketemu dengan materi belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon. Bye.